lanjutan ke perguruan tinggi keagamaan. Ayo, kuliah di IAIN Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya, Rinda Febri Purwanti dari kelas PIK, akan menyampaikan materi mengenai biografi singkat Nabi Daud alaihissalam. Nah, dalam materi ini akan disampaikan mengenai pertama, silsilah Nabi Daud alaihissalam, yang kedua, mukjizat-mukjizat Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga yaitu tantangan atau godaan yang dihadapi oleh Nabi Daud alaihissalam. Baik, poin yang pertama yaitu silsilah Nabi Daud alaihissalam. Nama Nabi Daud adalah Daud bin Yishya, yaitu salah seorang dari 13 bersaudara, turunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tinggal bermukim di Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bersama ayah dan 13 saudaranya. Nama lengkap Nabi Daud alaihissalam adalah Daud bin Isya bin Ubaid bin Boaz bin Salmun bin Hashun bin Aminadab bin Aram bin Hasun bin Faris bin Yahuza bin Ishak. Perkiraan periode sejarah yaitu pada tahun 1041 sampai 971 sebelum Masehi. Dan perkiraan tahun diutus yaitu pada tahun 1010 sebelum Masehi di Palestina. Beliau wafat di Baitul Maqdis dengan mempunyai seorang anak bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Perawakannya tidak terlalu tinggi, bermata biru, berambut tidak lebat, berhati suci dan bersih. Dia sangat dicintai oleh Bani Israel. Allah menganugerahi Nabi Daud alaihissalam dengan kerajaan dan kenabian, kebaikan dunia dan akhirat. Kerajaan itu istimewa, begitu juga dengan kenabian, dan keduanya disatukan pada diri Nabi Daud alaihissalam. Usia Nabi Daud alaihissalam sampai 100 tahun. Setelah penciptaan Adam alaihissalam, Allah memberikan 40 tahun usia Nabi Adam kepada keturunannya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai mukjizat dan keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat yang pertama, Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melunakkan besi pada kedua tangan Nabi Daud alaihissalam dan menjadikannya seperti lilin yang bisa digunakan sebagaimana yang dikehendaki tanpa api dan palu, sehingga ia bisa membuat baju besi secara sambung menyambung dalam kecermatan dan ukuran yang sama. Tujuan pembuatan baju besi ini adalah untuk melindunginya dari tusukan, tombak, dan hantaman-hantaman sabitan pedang dan lembing dalam peperangan menghadapi musuh-musuhnya. Keistimewaan selanjutnya yang dimiliki oleh Nabi Daud adalah dengan kebijaksanaannya sebagai seorang hakim, beliau dapat menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran di kalangan umatnya. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kekuasaan Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang hakim di muka bumi dan mewasiatkannya kepadanya agar mengikuti yang benar dan menjauhi hawa nafsu. Selanjutnya yaitu keistimewaan atau mukjizat yang dimiliki Nabi Daud adalah Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan tentara Jalut. Jalut adalah seorang raksasa yang berperang melawan tentara Talut. Nabi Daud adalah seorang kesatria. Beliau memiliki iman yang kuat dan cita-cita yang tinggi. Terbukti saat orang-orang Bani Israel tidak sanggup menaklukkan Jalut, Nabi Daud alaihissalam tidak tinggal diam.
dia turun ke medan perang hingga dia mampu membunuh Jalut. Nabi Daud alaihissalam ingin membunuh Jalut karena ia tidak ingin ada orang yang sewenang-wenang atau musuh yang tidak beriman kepada Allah. Dengan tongkat di tangannya, Nabi Daud alaihissalam maju ke depan. Nabi Daud alaihissalam diremehkan oleh Jalut. Jalut menertawakan Nabi Daud alaihissalam karena dia tidak bersenjata dan bertubuh kecil. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam mengambil satu pecahan batu dan meletakkannya di ketapel, kemudian dilepaskan ke arah Jalut. Akhirnya Jalut jatuh terjerembab ke bumi. Sang pengembala kambing maju mendekat, ia mengambil pedang musuhnya. Barulah kemudian perang meletus di antara dua pasukan, yaitu Jalut sebagai pemimpin yang telah terbunuh dan pasukan Talut yang dihinggapi ketakutan dan dipimpin oleh seorang pengembala kambing yang bertubuh kecil. Mukjizat selanjutnya yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam yaitu berupa kitab Zabur. Zabur adalah kumpulan mazmur, nyanyian rohani yang dianggap suci yang berasal dari Nabi Daud alaihissalam, yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan mengungkapkan semua pengalaman yang dialaminya pada masa hidupnya, dosanya, kejatuhannya, pengampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sukacitanya tentang kemenangannya atas musuh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala seperti dinyatakan oleh alam dan hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan Mesias yang akan datang. Poin yang ketiga yaitu mengenai tantangan dan godaan atau fitnah yang ditujukan pada Nabi Daud alaihissalam. Khusus tentang godaan atau fitnah yang ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam merupakan kisah Israiliyat dan palsu yang berasal dari keturunan Bani Israel atau Yahudi, dengan cara mereka menafsirkan Al-Quran menurut akal pikiran mereka. Berdasarkan ayat-ayat yang ditafsir, antara lain At-Tabari mengutip beberapa atsar yang mengarah kepada fitnah Bani Israel terhadap Nabi Daud alaihissalam. Menurut mereka, Nabi Daud alaihissalam menyusun tipu daya pada salah satu pemimpin pasukan agar mereka menaklukkan musuh. Karena Nabi Daud alaihissalam tertarik pada istri panglima perang ketika melihatnya, dan Nabi Daud alaihissalam pun jatuh cinta kepadanya, hingga terbesitlah di hatinya untuk menyingkirkan panglima tersebut, kemudian dapat menikahi istrinya. Demikianlah materi mengenai biografi singkat Nabi Daud. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.